Hi everyone, welcome to the very first episode of Beatrix. Beatrix Behind the Lyrics. Buat kamu-kamu yang belum tahu apa sih Beatrix itu? Sama, gue juga nggak tahu. No, of course I'm kidding. Bersama gue Mr. Ten, di sini kita akan mengulas lirik dari sebuah lagu. Untuk mengetahui ada cerita apa sih di balik lirik lagu tersebut? What lies behind the lyrics? Ya, itu sambil belajar bahasa Inggris. So there are two aspects in Beatrix, education and fun. And as for this episode, I picked a song called Kill Bill by SZA. Benar nggak tuh ngucapinnya? SZA. SZA. Anyway, it's from her album SOS, released on December 9, 2022. This song is written by SZA, Carter Lang, and Rob Beisel, and it goes like this. I'ma kill my ex, not the best idea. He's the girlfriend's next, how'd I get here? I'ma kill my ex, but I still love him though. Rather be in jail than alone. Sekedar informasi nih guys, SZA itu singkatan dari Sovereign Zigzag Zig Allah. Kalian mungkin bertanya-tanya ya, kenapa di situ ada kata Allah? Well, it's because she's Muslim, her father is a Muslim, and her mother is a Christian. Bahkan dulu SZA ini berhijab, tapi semenjak kejadian WTC 11 September, dia tuh dibully sama teman-teman sekolahnya gitu saat dia masih duduk di kelas 7 kalau nggak salah. Nah, akhirnya dia mutusin untuk melepas hijabnya tuh guys. So sad. Okay, enough about that. Now let's take a closer look at the lyrics. Kill Bill, membunuh Bill. The song title is taken from a 2003 movie called Kill Bill, about a woman who wants to kill her ex-lover named Bill. Nah, apakah di lagu ini ada orang yang bernama Bill juga? We'll find out soon enough. First verse, first line. I'm still a fan even though I was salty. Mungkin sebagian besar dari kita udah tahu ya kalau I'm itu berasal dari dua kata, yaitu I dan M. Kedua kata tersebut digabung, lalu huruf A-nya diganti dengan tanda apostrof. Ini sih nggak mengubah arti kata tersebut ya. I am atau am artinya saya atau aku atau gue. Sama halnya dengan kata ganti lain seperti berikut. Please keep it in mind because later on we're gonna find so many kinds of this word, okay? Carry on. I'm still a fan. Fan di sini artinya penggemar ya, bukan kipas angin. Tapi bukan penggemar kayak orang-orang yang mengidolakan artis gitu. Yang dimaksud oleh si Zay ini adalah bahwa si cewek ini masih punya rasa terhadap si cowok. Jadi bisa kita artikan aja aku masih suka gitu ya. Setuju? Setuju aja lah ya. Even though I was salty. Literally, salty artinya asin. Tapi dalam bahasa gaul mereka, salty artinya nyebelin. Atau sebutan buat orang-orang yang suka ngerusak kesenangan orang lain, suka bikin bete gitulah. Jadi kalimat ini bisa kita artiin sebagai berikut nih. Aku masih suka meskipun aku menyebalkan. Oops, I almost forget. Di sini ada kata even though yang artinya meskipun atau walaupun ya. Nah, cara mengucapkan kata though adalah seperti ini. Though. Seperti huruf zal dalam bahasa Arab. Lalu di belakangnya dilepas saja, though, bukan tog ya. Tog kan banyak orang tuh bilangnya tog ya. Tapi ini bukan ya, ini though. Jadi huruf G yang ada di belakangnya itu tuh nggak usah diucapin, oke? Okay, second line. Hate to see you with some other broad, know you happy. Sebenarnya broad itu artinya lebar. Gini. Asal mulanya adalah karena body cewek dan cewek itu kan beda ya. Pinggul cewek lebih lebar dibanding cowok secara proporsional. Karena itulah anak-anak gaul Amerika manggil cewek dengan sebutan broad. Itu juga di Indonesia ya. Kalau ada orang yang budak nih, kalau ada temen lo yang budak pasti dipanggilnya malih. Bukan dong, bolot ya. Nah, sebutan broad ini emang agak nggak sopan sih dan termasuk kasar. Karena levelnya ada di bawah lady dan di atas bitch. Di tengah-tengah gitu. Jadi untuk kalimat ini kita artikan aku benci melihatmu bahagia dengan gadis lain. Third line, hate to see you happy if I'm not the one driving. Driving di sini bukan berarti nyetir atau mengemudi nih, tapi lebih ke penyebab. Jadi artinya aku benci melihatmu bahagia jika bahagiamu bukan karena aku. Oke, sekarang kita masuk ke pre-chorus.
I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. Artinya aku sangat dewasa. Tapi menurut gue, kalimat ini mengandung wajah ironi ya. Karena kalau kita lihat kalimat berikutnya, got me a therapist to tell me there's other man. Yang artinya, aku butuh seorang terapis untuk memberitahuku bahwa di luar sana masih banyak pria lain. Nah, konteksnya adalah, kalau lo emang dewasa, lo nggak bakal butuh terapis apapun untuk ngasih tahu lo, hey, di dunia ini cowok bukan dia doang gitu loh. Masih banyak cowok lain gitu guys. Nah, ini menunjukkan sifat yang berlawanan dengan kata dewasa. Jadi gue akan tambahin tanda petik kali di kata dewasa ini nih. Aku sangat dewasa, aku butuh terapis untuk memberitahuku bahwa di luar sana masih banyak pria lain. Oh ya, di kalimat ini juga ada kata there's, yang merupakan gabungan dari kata there dan is. Nah, menurut aturan bahasa yang benar, kata yang dipakai itu seharusnya there are, karena mengacu ke kata men. Pakai e ya, yang artinya pria atau lelaki dalam bentuk jamak, bukan cuma satu orang. Bukan men pakai a. Ya, namanya anak muda kalau ngomong suka-suka dia aja dah. Kalimat selanjutnya, I don't want none, I just want you. If I can help you, no one should. Ini sih gampang ya. Udah sering nemu yang kayak gini nih. Cuma sekedar info buat yang belum tahu nih, kata don't ini asalnya do not dan can't asalnya cannot. Jadi artinya aku tak mau satu pria pun, aku hanya mau kamu. Jika aku tak bisa memilikimu, maka orang lain pun tak boleh memilikimu. Ini kayaknya si Zay susah move on nih guys. Masih ngarep mantan nih. So sad. Now we're moving on to the chorus part. I might kill my ex. Might artinya mungkin. Tapi di kalimat ini kalau kita pakai kata mungkin kayaknya kurang pas ya. Kurang bisa dipahamin gitu. Jadi gue cari kata lain yang lebih tepat, yaitu bisa saja. Aku bisa saja membunuh mantanku. Not the best idea, bukan ide yang bagus. His new girlfriend's next. Kata girlfriend yang diikuti apostrof S ini bukan menunjukkan kepunyaannya. Karena seperti di awal tadi, ini adalah gabungan dari kata girlfriend dan kata is. Kecuali kalau diikuti oleh kata benda di belakangnya. Contoh, my girlfriend's house artinya rumah pacarku. My father's car artinya mobil ayahku. Peter's wife artinya istrinya Peter, dan seterusnya. His new girlfriend's next, pacar barunya berikutnya. Maksudnya setelah membunuh sang mantan, si Zay akan membunuh pacar barunya si mantan itu juga gitu. Oke, so his new girlfriend's next kita artikan kemudian membunuh pacar barunya. How did I get here? Nah, ini how adalah gabungan dari kata how dan did. How did I get here artinya bagaimana aku bisa sampai di sini. Tapi here di sini bukan mengacu ke sebuah tempat, melainkan sebuah keinginan. Maksudnya si Zay adalah dia pun bingung kok bisa kepikiran untuk ngebunuh sama mantan dan pacar barunya itu. Jadi kalimat ini kita artikan saja, kenapa aku jadi begini? Kayak lagunya Naif ya. Whatever. I might kill my ex, sama seperti tadi. I still love him though, padahal aku masih mencintainya. Rather be in jail than alone. Lebih baik masuk penjara daripada sendirian. Ini yang namanya bucin nekat nih. Second verse, I get the sense that it's a loss, cause I get the sense that you might really love her. Aku merasa kalah karena aku merasa kamu sangat mencintainya. The text gonna be evidence, this text is evidence. Teks itu maksudnya pesan tulisan seperti SMS, WhatsApp, Line, BBM. Emang masih ada yang pakai BBM ya hari gini ya? Anyway, kata go di sini bukan berarti pergi ya, tapi akan. Karena aslinya adalah gonna yang berasal dari kata going to disambung jadi gonna. Di sini Zay mulai resah nih, dia khawatir kalau ada pesan-pesannya yang mengandung ancaman pembunuhan yang bisa dijadiin bukti di pengadilan. I try to ration with you, no murders, no crime of passion. Aku mencoba untuk menjatahmu. Gue agak kurang jelas ya yang dimaksud jatah apa nih. Tapi kita positive thinking aja lah, mungkin yang dimaksud jatah waktu ya. Mungkin karena Zay sibuk jadi waktu buat pacarnya tuh kurang. Akhirnya pacarnya cari cewek lain dah. Pengertian crime of passion adalah luka atau rasa sakit yang disebabkan oleh perlakuan seksual yang berlebihan. Jadi di sini Zay mau coba berkompromi nih dengan pacarnya dan berjanji nggak akan menyakiti. No murders, no crime of passion. Tak ada pembunuhan, tak ada rasa sakit. But damn, you was out of reach. Ini kalimat yang benar harusnya adalah you were out of reach. Tapi ya seperti yang tadi gue bilang ya, anak muda tuh kalau ngomong suka-suka dia aja. But damn, you was out of reach. Tapi sial kalau tak bisa dihubungi. Out of reach itu artinya di luar jangkauan ya. You was at the farmer's market with your perfect peach. Nah, di kalimat ini ada dua kata kiasan nih. Yang pertama farmer's market.
It's not literally a market. Jadi di sana ada istilah farmers market girl yang artinya tuh cewek yang berasal dari lingkungan yang dianggap kurang modern gitu. Ya kalau di sini mungkin sebutannya cewek kampung ya. Bukan berarti nggak cantik, cuma dianggap kurang gaul aja. Makanya di awal tadi dipanggilnya broad. Kata kiasan kedua adalah peach, which is actually a fruit. Tapi di sana peach itu diartikan cantik, seksi atau ramah. Pokoknya bagus-bagus dah. Jadi kalimat ini artinya apa ya? Kau sedang bersama pacar barumu yang cantik. Sekarang kalimat keberapa nih? Now I'm in the basement planning home invasion. Sekarang aku di Rubana, ruang bawah tanah, merencanakan penyerangan. Home invasion maksudnya penyerangan atau penyerbuan atau penyergapan atau penggerbekan ke rumah seseorang. Now you're lying face down got me saying over a beat. Face down juga merupakan istilah di mana seseorang udah nggak peduli lagi. Udah masa bodoh, udah nggak mau tahu lagi. Sekarang kau sudah tak peduli dan membuatku mengulang-ulang perkataan. Kata-kata apa yang diulang? Kita lihat kalimat berikutnya. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature. Itu dia. Got me a therapist to tell me there's other men. I don't want none, I just want you. If I can't have you, no one will. Kalau ini udah kita bahas ya di awal tadi ya. Cuma ada perbedaan di kalimat terakhirnya aja. Kalau di awal tadi, no one should, yang maksudnya dia tidak memperbolehkan orang lain untuk memacari mantannya. Sekarang jadi no one will, di mana dia memastikan bahwa tidak ada orang yang akan memacari mantannya. Next up, second chorus. I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next. How did I get here? I might kill my ex, I still love him though, rather be in jail than alone. Masih sama dengan yang di awal tadi. Now we're moving on to the bridge part. I did it all for love. Kulakukan semua demi cinta. I did it all on no drugs. Kulakukan semua tidak dalam pengaruh obat-obatan atau narko. Narko santika. Narko santika kosan. Emang gitu ya? Maaf Bang Haji. I did it all of this sober. Kulakukan semua dalam keadaan sadar. Sober itu artinya tidak dalam kondisi mabuk atau teler ya. Tapi gue agak kesulitan mencari kata yang tepat. Menurut gue kata sadar ini kurang pas. Karena sadar kan bisa berarti bangun dari pingsan atau bangun dari koma. Atau bisa juga berarti mengetahui ada sesuatu yang salah gitu. Sadar. Atau bertobat. So should any of you guys know what sober is in bahasa Indonesia, please do leave a comment below, okay? Last line, I did it all for us. Kulakukan semua demi kita. Last chorus, I just killed my ex. Aku baru saja membunuh mantanku. Kalau di chorus pertama dan kedua tadi dia baru berkeinginan untuk membunuh sang mantan dan pacarnya ya. Nah di chorus terakhir ini dia mengatakan bahwa dia sudah membunuhnya. Karena di situ ada just, terus killed diikuti dengan ed yang berarti kata kerja kedua yang mana artinya udah dia lakukan. Not the best idea, bukan ide yang bagus. Killed his girlfriend next, kemudian membunuh pacarnya. How did I get here? Kenapa aku jadi begini? I just killed my ex. Aku baru saja membunuh mantanku. I still love him though. Padahal aku masih mencintainya. Rather be in hell than alone. Lebih baik masuk neraka daripada sendiri. So sad. Oke, we're done with the lyrics. Sedikit catatan dari gue. Tadi kita udah belajar mengucapkan kata though. Sebenarnya masih banyak kata-kata sejenis itu ya. Yaitu kata-kata yang mengandung pasangan huruf TH atau katanya yang diakhiri dengan pasangan huruf GH. Tapi kita akan bahas di episode lain aja ya. So if you find this video very useful, please click like, share it to your friends, leave a comment, and don't forget to subscribe. Karena subscribe itu gratis. See you in another episode of Beatrix. I am Mr. Ten signing OUT out.